Ya, Solo Traster dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita melakukan perbincangan. Masih seputar COVID-19, di mana memang hingga detik ini masih menjadi pandemik serius atau masalah serius di Indonesia. Ya, ini juga terjadi juga di Sukoharjo, salah satunya, salah satu kabupaten di Solo Raya yang ternyata angkanya juga cukup tinggi. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih kondisi sebenarnya di Kabupaten Sukoharjo, ya, saat ini saya telah tergabung dengan Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Dr. Yunia Wadiati. Ya, selamat pagi Ibu Yunia. Selamat pagi, Mas. Ya, selain Ibu Yunia, kita juga akan nanti coba untuk bergabung juga dengan Rumah Sehat. Jadi Rumah Sehat ini adalah semacam tempat karantina bagi masyarakat yang terindikasi seperti itu ya, atau pendatang. Ya, ini juga disediakan di Sukoharjo. Ini nanti kita bersama Dr. Zuhrufa Delima. Selamat pagi, Dr. Zuhrufa. Pagi, Mas. Oke, kita pertama ke Dr. Yunia. Dr. Yunia, update terkini dok, kondisi Sukoharjo itu sebenarnya seperti apa nih terkait dengan pasien positif, PDP, ODP dan lain sebagainya. Monggo jelaskan dokter. Terima kasih, selamat pagi untuk para pemirsa semuanya. Kami sampaikan untuk update terkini dari kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Bisa kami sampaikan di sini untuk kasus positif sampai saat ini ada 67 kasus yang saat ini kondisinya adalah melakukan isolasi mandiri sebanyak 36 kasus. Berikutnya yang dirawat inap ada 6 kasus dan saat ini sudah sembuh 21 kasus dan yang meninggal adalah 4 kasus. Sementara untuk kasus PDP sampai saat ini ada 20 kasus dan ODP 658 kasus serta OTG-nya 542 kasus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, tadi untuk pasien positif ada 67 ya dok? 67 betul. Itu per hari ini tanggal 20 Mei 2020? Iya. Oke, lalu dari kasus-kasus yang terjadi termasuk positif ODP, PDP itu faktor apa sih dok yang menyebabkan kok angka ini naik? Ini faktor dari masyarakat ya, pola hidup atau bagaimana? Betul sekali. Jadi kalau bisa kami sampaikan, yang kami dapatkan kasus positif yang berasal dari rumah sakit itu lebih sedikit dibandingkan yang kami dapatkan dari hasil tracking. Jadi saat untuk kita ketahui bersama bahwa saat ini kasus terbanyak, mohon maaf, dari saudara-saudara kita yang pada saat sebelumnya sempat hadir pada kegiatan istimewa di Goa. Itu hampir 29 kasus ada di Kabupaten Sukoharjo. Nah, dari kasus tersebut awalnya kami melakukan tracking dari informasi yang sudah disampaikan oleh kabupaten kota tetangga dari Kabupaten Sukoharjo. Sudah mulai ditemukan positif dari para peserta tersebut. Kemudian kami mencoba mengetahui bagaimana kondisi para peserta tersebut di Kabupaten Sukoharjo. Ternyata setelah kami lakukan tracking, betul di antara saudara-saudara kita itu mereka diperiksa rapid dan reaktif, dan akhirnya dilakukan pemeriksaan untuk sampel swabnya dan ternyata positif. Tetapi di antara mereka saat ini sudah banyak yang sembuh pula untuk kasus yang dari Goa. Nah, kalau kita lihat memang dari kenapa kok ini bisa meningkat, ini banyak faktor yang mempengaruhi di sana. Satu, karena kita ketahui bersama bahwa penularan ini kan awalnya lewat droplet yang bisa ditularkan antar manusia apabila mereka tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, yaitu tidak menjaga jarak, tidak melakukan cuci tangan pakai sabun dengan disiplin, lalu berikutnya mereka juga tidak pakai masker. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya hal seperti itu belum menjadi budaya seperti yang akhir-akhir ini banyak digembar-gemborkan, sehingga otomatis di situ penularan banyak terjadi begitu. Ya, data ini kalau dilihat kan terus naik. Kemarin Sukoharjo juga sempat mengajukan PSBB dok. Iya, sejauh ini seperti apa nih kabar dari PSBB ini dok? Betul, iya. Seperti pernah kami sampaikan sebelumnya, untuk yang PSBB ini
memang di situ tidak ada instrumen secara khusus yang menilai apakah suatu wilayah tersebut layak diberlakukan PSBB. Jawa Tengah waktu itu sudah mencoba menyusun instrumen apakah suatu wilayah itu bisa diberlakukan PSBB. Untuk Kabupaten Sukoharjo pada saat itu nilai kami juga termasuk tinggi, tetapi belum mencapai standar minimal bahwa kabupaten tersebut dinyatakan dapat melaksanakan PSBB. Jadi pada saat itu Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan PSBB. Oke, belum karena banyak variabel. Iya, jadi variabel yang dinilai pada saat itu, misalnya apakah di situ sudah sebaran kasus COVID-nya seberapa banyak di seluruh wilayah, lalu berikutnya apakah sudah terjadi kematian, bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sana, lalu apakah sudah terjadi transmisi lokal di wilayah tersebut. Salah satu variabelnya adalah itu. Ya, baik. Artinya meskipun pengajuan PSBB ini belum terpenuhi, tapi pasti harapan kita semua jangan sampai PSBB juga ya, Dok ya. Artinya kan kalau tidak terjadi PSBB artinya angka itu turun gitu ya. Oke. Insya Allah. Saya mau coba menghubungi ke rumah sehat. Ini rumah sehat ini adalah satu tempat untuk mengkarantina warga yang terindikasi ini ya. Saya mau bergabung dengan Dr. Syurufa. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas. Ya, gimana bro kabar di rumah sehat ini? Ya, alhamdulillah di rumah sehat per hari ini kita sudah yang per hari ini kita ada 19 pasien di sini. Yang terdiri dari 16 pasien laki-laki dan 3 pasien perempuan yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada pasien terkonfirmasi positif dan bergejala. Jadi memang konsep rumah sehat ini adalah untuk merawat teman yang confirm, jadi sudah bukan ODP, bukan PDP, bukan OTG, tapi memang sudah benar-benar terkonfirmasi positif, tapi dengan bergejala yang di sini. Dan kegiatan di sini juga mungkin kalau dibayangkan karantina itu tidak kok seperti dikurung dalam penjara itu enggak, karena memang di sini teman-teman istilahnya kita sediakan tempat rumah kedua di mana mereka bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian dengan beraktivitas seperti biasa, tapi tidak menularkan ke orang lain di sekitarnya. Jadi memang tujuannya untuk memutus mata rantai penularan. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yunia bahwa sama seperti persentase pasien terkonfirmasi positif, memang sebagian besar yang kita rawat di sini adalah teman-teman yang dulu pernah menghadiri Ijtima Ulama yang di Goa. Dan di sini juga untuk kegiatan sehari-harinya, di sini teman-teman yang standby ada teman-teman para medis dan tenaga medis dari 12 puskesmas di Kabupaten Sukoharjo, di Chief 24 jam, ada PMI juga, ada juga dari relawan. Di sini kegiatannya yang shift pagi itu kita biasanya kita lakukan pemeriksaan vital sign. Dan tentu saja ada kegiatan bersih-bersih, kemudian ada kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga kecil ya. Kemudian juga kalau misalkan ada yang diperlukan pemeriksaan seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, kita lakukan pada saat pagi hari. Kemudian juga di sini kan pasien ada yang sudah menjalani karantina hari ke 12, 13, 14, yang mana itu harus dijadwalkan untuk pengambilan sampel swab tenggorokan ulang. Nah, itu juga dilaksanakan pada pagi hari, shift pagi. Kemudian pada sore hari sama sih, kurang lebih kegiatannya sama, apalagi pada saat buka puasa itu kan biasanya lumayan ramai ya. Jadi teman-teman itu jatah buka puasanya datang, kemudian kita sampaikan, kemudian beliau berbuka puasa bersama, dan setelah itu beribadah seperti biasa. Jadi yang ingin sholat silahkan sholat berjamaah, kemudian karena di sini semua confirm positif ya, jadi teman-teman sholat berjamaah. Tapi meskipun sholat berjamaah juga tetap PHBS mereka terapkan, jadi seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, mereka tetap terapkan di sana. Jadi di sini kegiatan
seperti biasa, cuci, mandi, semua seperti biasa. Artinya memang di situ diciptakan sebuah kekeluargaan ya dok? Betul sekali. Bukan karantina ya? Bukan, dan kita Oke. buat teman-teman ini senyaman mungkin. Bahkan apabila kan mereka nggak bisa keluar ya otomatis, dan kita tidak pungkiri mereka ada beberapa kebutuhan yang, contoh misalkan saya pengen ini dong, pengen susu ini, pengen apa ya, kita penuhi, it's okay, nggak masalah. Dan memang kita bersenyaman mungkin. Jadi nuwun sewu kalau misalkan nanti Tetma betah di sini juga, ya itu karena memang kita ingin dalam tanda kutip nguwongke mereka di sana. Jangan-jangan nanti mereka malah lebih betah di rumah saya dok? Gak mau pulang nanti dok? Nah nanti kalau sudah sembuh pulang lah Pak. Pulang ya? Kalau sudah sembuh pulang. Ya, seperti yang diceritakan sepertinya memang kondisinya cukup mengasihkan nih di rumah sehat ya. Tapi ya harapan kita teman-teman yang ada di rumah sehat juga segera membaik dan bisa pulang. Lalu kalau kondisi petugas yang di sana sendiri seperti apa dok? Kalau kondisi petugas di sini teman-teman, alhamdulillah walaupun dengan kondisi seadanya mungkin tidak seperti di rumah ya, kemudian teman-teman juga harus berhadapan dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, itu pasti ada stresor tertentu dulu pas belum jalan, tapi setelah berjalan alhamdulillah teman-teman enjoy karena di sini fasilitas lengkap. Kalau boleh saya bilang, wifi ada. Ya. Teman-teman juga tidak perlu bolak-balik ke dalam ruang perawatan karena di sini kita bagi ada beberapa zona. Jadi begitu sudah masuk di halaman ruang perawatan sampai ke dalam itu adalah zona merah. Begitu zona merah, teman-teman tugas kalau mau masuk ke sana siapapun itu, baik itu perawat, dokter, cleaning service, bahkan tukang servis AC sekalipun itu wajib menggunakan APD level 3 komplit. Ya. Dan bisa dibayangkan betapa tidak nyamannya. Jadi memang pemakaian APD tersebut tetap batasi sesuai jadwal yang sudah disepakati. Dan di sini juga makan sahur, buka puasa, kemudian multivitamin, semua dipenuhi. Ada entertainment juga. Jadi insya Allah teman-teman di sini tidak stres lah. Ya, sangat nyaman. Sangat nyaman. Oke, saya ke Dokter Yunia. Dok, beberapa waktu lalu ada tagar nih dok, Indonesia terserah. Ini apakah memang teman-teman nakes ini apa ya, sudah capek gitu? Kita udah berjuang keras tapi masyarakat kok masih berkumpul ramai di rumah, ini gimana dok? Iya, untuk rasa seperti itu kadang-kadang muncul, iya manusiawi lah ya. Jadi di antara teman-teman ini yang sudah, apalagi mereka yang melakukan tracking, mereka yang melakukan kunjungan untuk memantau kondisi saudara-saudara kita yang diisolasi di rumah, atau mereka yang memantau ODP, PDP sedemikian luar biasanya karena mereka waktu turun harus memakai APD dan sebagainya. Itu ada perasaan sempat ya, ada perasaan ini kalau seperti ini terus kapan selesainya begitu. Tapi apapun itu sudah menjadi tugas kami sebagai tenaga kesehatan. Kami sudah berkomitmen dari sejak awal kita memasuki dunia pendidikan bahwa kami akan menjadi tenaga kesehatan yang otomatis akan menemui hal-hal yang seperti itu. Itu sebagai konsekuensi kami begitu. Dan berikutnya apalagi kalau kami dokter ya, ada sumpah dokter yang harus kita laksanakan di sana. Hal-hal yang seperti Indonesia terserah itu muncul kadang-kadang iya, tetapi kami semua saling memberikan motivasi untuk tidak boleh menyerah untuk kondisi-kondisi apapun gitu. Ya, tentu saya pribadi pun mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk tenaga medis kita yang benar berjuang, misalnya juga mempertaruhkan nyawa juga nih tapi ya. Ya tentu kita pun mengimbau untuk masyarakat agar kita sama-sama di rumah saja gitu ya, supaya tidak lagi menambah jumlah pasien di fasilitas kesehatan ini. Ya dok, ini kalau terkait dengan COVID ini kan tentu Pemkab juga menggelontorkan anggaran yang nggak sedikit pasti dok. Iya. Bukan APD untuk tenaga, baik masyarakatnya juga. Nah ini kalau Sukoharjo sendiri seperti apa nih dok untuk penganggaran ini? Iya betul. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo sampai saat ini menyiapkan dana dalam rangka penanganan COVID sampai dengan 364 miliar lebih ya yang digunakan baik itu untuk menunjang pelayanan kesehatan,
untuk jaminan pengaman sosial dan jaminan pengaman ekonomi. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo sedemikian, sehingga harapan kami walaupun kondisi saat ini di kabupaten kita sedang ada pandemi, tetap secara ekonomi sosial mereka masih bisa melakukan kegiatannya gitu. Oke. Dari angka tersebut sudah terserap berapa, Dok? Kalau sampai saat ini persisnya kurang jelas ya. Kira-kira tapi yang jelas iya sekitar 100-an miliar ya. 100-an miliar karena yang terbanyak untuk jaminan pengaman sosial ya, yang terbanyak adalah untuk itu. Iya. Itu lebih ke tadi jaminan pengaman sosial ya? Iya. Oke. Kalau untuk nakes sendiri sudah tercukupi ya, Dok, seperti APD dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah untuk yang tenaga kesehatan selain dari disiapkan oleh pemerintah daerah dana untuk APD, obat dan penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kami juga menerima bantuan dan ini kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah membantu kami tenaga kesehatan diberikan bantuan berupa APD, berupa makanan, minuman yang bisa membantu kami, menemani kami, mendampingi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Begitu. Oke, saya ke Dokter Zurufa. Tadi APD udah aman ya, Dok ya, di rumah sehat ya? Ya. Atau dengan support dari Pemkab juga ya, betul. cukup ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk APD, insya Allah kita tercukupi semua, komplit semua, dan bahkan misalkan kemarin kita diajak diskusi, kalaupun misalkan ada kekurangan, butuh apa juga dari Pemkab langsung memenuhi itu semua. Ya. Jadi insya Allah aman. Oke, Dokter Zurufa, harapan jenengan, Dok, kepada masyarakat maupun teman-teman tenaga medis ini apa? Monggo. Harapan kami yang jelas memang kita berharap ya secepatnya pandemi berakhir, walaupun mungkin itu masih seperti di angan-angan kan. Tapi harapan kami yang pertama kalau untuk masyarakat, tolong sekali patuhi himbauan dari pemerintah. Paling tidak begitu di luar physical distancing, social distancing, menggunakan masker, penerapan PHBS, CTPS, itu mungkin akan menjadi yang sekarang sering disebut the new normal gitu loh, normal yang baru gitu. Itu akan jadi kebiasaan selanjutnya setelah ini, karena setelah COVID ini saya yakin dunia nggak akan balik seperti dulu. Kemudian pesan untuk tenaga kesehatan, please dimanapun Anda semua, walaupun ada hashtag Indonesia terserah atau apapun itu, please kembali ke sumpah profesi kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah, karena kita semua punya peran. Semua punya peran, baik tenaga kesehatan yang di rumah sakit, tenaga kesehatan yang di puskesmas, tenaga kesehatan di klinik, yang praktek swasta, dimanapun Anda, bahkan teman-teman yang stay at home, teman-teman yang di rumah aja, yang nggak ngapa-ngapain, itu semua memiliki peran. Jadi jangan anggap saya tidak memiliki peran di sini. Peran Anda sangat besar dalam meredam pandemi ini. Dan saya yakin apapun the new normal yang akan kita jalani ke depan, kalau misalkan kita semua bisa bersatu, ya, kita bikin hashtag mungkin Indonesia tidak menyerah dengan keadaan, saya yakin COVID-19 ini akan segera mereda, angkanya akan segera menurun, dan insya Allah Indonesia akan kembali sehat lagi. Oke, hashtagnya adalah Indonesia jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, saya ke Dokter Yunia. Dok, kalau saya berbicara dengan tenaga medis ini merinding, Dok. Artinya merinding dengan perjuangan mereka, Dok. Ya, bagian kita semua kan adalah mensupport mereka. Saya ingin melalui media ini Dokter Yunia memberikan support yang kuat kepada rekan-rekan tenaga medis kita ini, Dok. Ya, monggo, Dokter. Ya, betul sekali. Jadi walaupun sekarang kalau kita lihat ya, di masyarakat itu setiap sore, apalagi sekarang ya, mesti kita sudah mau Lebaran, kalau sore masyarakat kita di luaran itu kelihatannya mereka itu tidak disiplin melaksanakan protokol, sehingga itu yang akhirnya kadang-kadang membuat
kita berpikir seperti tadi Indonesia menyerah, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita masih punya cara, kita masih punya mitra-mitra yang memiliki peluang untuk bisa membantu kita, sehingga bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan itu masih bisa kita manfaatkan. Relawan di sekitar kita, kelompok-kelompok masyarakat yang masih peduli dengan bagaimana segera selesai pandemi ini juga masih banyak. Ayo kita bergandengan tangan dengan teman-teman di luar sana untuk bisa mengkondisikan masyarakat terutama di Kabupaten Sukoharjo ini kembali tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ima menuju ke new normal gitu. Jadi bahwa semua itu bisa kita laksanakan. Dan kepada teman-teman kami tenaga medis semuanya, dokter, perawat, bidan sampai dengan penunjang, apapun kondisi yang ada di luar, kita saat ini sudah berada pada peran tenaga kesehatan. Menjadi tugas kita bahwa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat tetap harus kita laksanakan. Jangan menyerah, insya Allah dengan upaya yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan atau mengabulkan apa yang menjadi harapan kita semua. Dan pandemi itu akan segera selesai dari seluruh dunia yang kita harapkan seperti itu. Ya, Sobat Traster, baru aja bergabung bersama kita adalah Dr. Bambang Saptono. Beliau adalah Kepala Puskesmas Polokarto. Halo, selamat pagi Dr. Bambang. Selamat pagi juga ya. Ya, Dok, kalau Polokarto ini kan salah satu atau kecamatan yang angka COVID-nya paling rendah ya, Dok ya? Iya, betul ya, Dok. Ya, ini menyikapi kondisi itu, Dok, atau antisipasi supaya angka itu tentu saja jangan naik, Dok. Ini sebagai salah satu vaskes di kecamatan tersebut, apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas itu? Oh iya. Jadi angka rendah ini sebetulnya ya kehendak dari Tuhan juga ya. Karena kalau lihat penyebaran COVID ini memang kita tidak bisa prediksi kadang-kadang. Tapi memang dari awal setelah ditetapkan sebagai KLB 23 Maret ya oleh Bupati, kita sudah mencoba untuk melakukan upaya-upaya antisipasi, khususnya dengan satgas yang ada di kecamatan. Pada saat pembentukan itu kita sudah menjelaskan di seluruh anggota satgas kecamatan apa sebetulnya COVID itu, bagaimana perjalanan penyakit, penyebaran, sampai prediksi. Dan penekanannya itu lalu kami sampaikan bagaimana upaya untuk memutus mata rantai dengan cara waktu itu disebut social distancing. Tapi sampai sekarang pun kita lihat masyarakat masih belum semuanya bisa mengikuti. Tapi ada hal yang saat kita jelaskan itu luar biasa. Pak Lurah itu sudah ada pertanyaan bagaimana dengan pendatang atau dengan yang waktu itu memang sudah ada pemudik. Ini kalau menurut kami ini salah satu kunci di mana kita bisa menahan laju penularan COVID ini dari luar. Waktu itu belum ada yang namanya protap mengenai isolasi mandiri atau isolasi di desa. Kita mencoba untuk melakukan pemahaman itu dengan menyampaikan kepada kepala desa yang namanya isolasi itu ya betul-betul harus terputus hubungan mereka bahkan dengan keluarga. Jadi saat itu pemahamannya bersama-sama tentu saja dengan posko yang akhirnya dibentuk di seluruh desa dan sampai ke RT ini dengan potensi yang mereka miliki sendiri akhirnya. Saya atau kami itu bersyukur karena dengan kondisi wilayah Kecamatan Polokarto di mana desa-desa itu dengan potensi yang ada sudah mengupayakan
begitu ada warga yang datang, ada itu pendatang atau warga atau pemudik yang waktu itu sebelum ada PSBB di wilayah Jakarta dan Bogor itu sudah mulai datang, mereka sudah mengkondisikan sedemikian rupa bahwa semua pemudik itu harus atau pendatang harus dilakukan isolasi mandiri, dan karakteristik antara desa satu dengan desa yang lain itu berbeda. Saat itu ada yang sudah siap betul-betul dengan model yang sekarang diluncurkan oleh kabupaten dengan Perbuk, yaitu ruang isolasi desa. Itu sudah ada yang mirip seperti itu. Jadi ada desa yang menyiapkan beberapa tempat, dan itu kebetulan juga ada yang TK, ada yang SD, itu langsung dibuat semacam rumah karantina istilah mereka. Rumah karantina, semua pendatang harus lapor ke RT, ke kelurahan, kemudian didata, mereka dilakukan screening, kesepakatan untuk mau diisolasi di rumah isolasi desa, dan akhirnya tertampung di situ. Kemudian ada juga yang wilayah-wilayah yang banyak pemudiknya itu justru karakteristiknya lebih beda lagi. Mereka pada saat boro istilahnya, itu mereka meninggalkan rumah mereka kosong semua. Itu di daerah sisi selatan perbatasan dengan Karanganyar, kita banyak yang punya karakteristik seperti itu, sehingga kalau ada pendatang atau pemudik yang kebetulan tidak bisa dikondisikan untuk diisolasi di rumah masing-masing, itu ada rumah kosong yang sementara yang boro itu tidak pulang mudik, banyak rumah kosong itu yang digunakan untuk ruang atau rumah isolasi desa, dan itu cukup berhasil kelihatannya. Ada catatan bahwa dari sekian pemudik ini semuanya tidak ada yang, catatan kami laporan tidak ada yang lolos, artinya mereka semua dilakukan isolasi tersebut. Kemudian yang lain yang bisa kami upayakan adalah bahwa setiap kali ada keluhan, kita sudah membentuk yang namanya posko COVID di tingkat puskesmas. Kemudian tentu saja kita selalu berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di kecamatan, dan ini luar biasa mitra kita di sana, dari Koramil, dari Polsek ini selalu membantu masuk kecamatan, memberikan informasi kira-kira supaya tidak ada terjadi masalah yang berkelanjutan, karena masalahnya kadang-kadang muncul tidak masalah kasus, tetapi masalah sosial. Ada kekhawatiran di masyarakat, ini yang justru nanti menimbulkan hal yang kurang kondusif di dalam penanganan, sehingga itu saling tukar informasi itulah kita bisa menangani dengan baik. Misalnya begini, ada kasus orang yang datang dari luar daerah kemudian terpapar, orang itu berarti orang tanpa gejala yang diisolasi kebetulan di wilayah mereka pulang diisolasi di wilayah Kecamatan Polokarto. Ini masyarakat yang masih awam kadang-kadang agak cemas dan sedikit gelisah untuk menerima kondisi seperti ini, dan seperti itulah kita dikomunikasikan ke kita bisa langsung menangani di daerah dengan melakukan diskusi dan pilihan-pilihan kepada Satgas ataupun kepala desa yang ada di desa sampai di tingkat kelurahan, bahwa sebetulnya untuk OTG kalau kita mau full kita lakukan isolasi mandiri, teorinya dengan 14 hari penuh itu kita akan aman. Tapi kalau kita takut harus dilakukan rapid test, sehingga konsekuensinya dengan rapid test kalau itu positif mestinya harus lakukan swab, dan puskesmas pasti
kalau delalah positif nanti ya kita akan muncul angka itu. Tetapi mungkin pilihan yang cerdas dari warganya juga, dari tim gugus tugas desa juga, kita akan awasi Pak, jadi ngawasi 14 hari itu penuh. Dan di situ ada desa yang beberapa itu sudah begitu terstruktur Pak, sudah ada siapa yang ngawasi, jadi dipantau dengan penjadwalan. Ada satu desa yang punya 2-3 ruang isolasi atau rumah isolasi, itu sudah dijadwal, termasuk bagaimana menyediakan logistik artinya untuk makan dan seterusnya, yang kadang-kadang perlu dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Yang ini membuat mereka tim itu lebih ringan lagi saya kira, dan itu yang kami upayakan, sehingga ada 2 hal sebetulnya. Physical social distancing pasti, tapi kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menuruti atau segera bisa merubah perilaku yang ada. Tetapi yang kedua, dengan orang yang kita pikir lebih berisiko, hanya OTG, ODP, kemudian pasien dengan pengawasan dengan gejala yang ringan, untuk mandiri, sehingga 2 hal ini, physical distancing dan isolasi mandiri yang ketat dan tepat sasaran, ini bisa menekan atau memutus rantai penularan. Sementara itu ya, baik Dok. Dok, untuk pesan Anda Dok untuk masyarakat di wilayah Polokarto, utamanya untuk tetap sama-sama menjaga supaya COVID ini tidak tersebar, dan angka Polokarto menjadi kecamatan paling kecil kasus COVID-nya ini bisa terjaga Dok, monggo Dok, himbuannya Dok. Oh iya, tetap upayakan seperti yang sudah kita lakukan. Yang kedua, tentunya harus ada peningkatan perubahan perilaku, karena bagaimanapun kita tidak bisa menahan laju perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini yang sulit, karena semua masih dibuka aksesnya, pekerjaan juga, orang belanja sekarang sudah ramai dan seterusnya. Yang kedua, masih selalu kita berharap lakukan koordinasi sebaik-baiknya di tingkat kecamatan melalui Satgas sampai di tingkat desa dan RT. Kita buka kesempatan untuk melakukan koordinasi, konsultasi, sehingga penanganan itu bisa segera kita lakukan, tidak menunda apapun bentuknya. Dan kita juga sering mendatangi juga kegiatan malam yang memang itu perlu kita datangi. Misalnya ada masalah tentang bagaimana, apa perlu seseorang yang datang diisolasi, ada pertentangan, bahkan ada sedikit penolakan di sana untuk tidak tinggal di sana, kita terjun ke sana. Jadi semuanya memang menjadi harapan kita untuk tetap kondusif dengan cara kita melakukan selalu koordinasi, kemudian sama-sama nanti melakukan itu sendiri. Dan memang kenyataannya seperti mitra desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan bidan desa itu selalu bergerak bersama-sama di desa. Ini yang menjadi modal kita sebetulnya sampai tadi. Ya, baik Dok. Dr. Bambang, terima kasih juga telah bergabung dengan kami di solotrust.com. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi masukan berarti bagi masyarakat ya, dan kita sama-sama bisa menjaga atau bisa mengalahkan COVID ini supaya nanti Indonesia segera terbebas Dok dari COVID-19. Itu tadi adalah perbincangan kita dengan beliau berdua, dan seperti yang disampaikan tadi, mari kita sama-sama untuk saling mendukung, sama-sama bergandeng tangan untuk mengalahkan COVID ini. Kita hidup new normal. New normal artinya bukan kita seenaknya sendiri, tapi new normal kita membangun kehidupan yang baru, pola hidup yang baru
untuk Indonesia yang lebih sehat. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube solotrust.com.